dari perwakilan 1TW1 akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam Word itu. Kalian mau tahu? Clipboard termasuk ribbon group yang berisi berbagai icon yang berfungsi umum untuk menyalin, menempel, memindah elemen, dan format painter. Paste memiliki fungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Cut memotong untuk memindahkan teks atau objek. Copy menyalin atau mengcopy teks atau objek. Format painter menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lain. Font termasuk ribbon group yang terdiri atas berbagai icon untuk mengatur font mulai dari jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lainnya. Font untuk memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Font size untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang Anda inginkan. Bold untuk membuat font tebal pada huruf. Italic untuk membuat font miring pada huruf. Underline untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Sticked rocks untuk memberikan efek coretan pada teks. Subscribe untuk membuat format perangkat berada di bawah. Superscribe untuk membuat format pangkat berada di atas. Text effect and typography untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan efek. Text highlight color untuk memberikan semacam efek stabilo berwarna pada teks. Font color untuk memberikan maupun mengubah warna pada teks. Change case untuk mengubah dan menyesuaikan penggunaan huruf kapital pada teks. Clear all formatting untuk menghapus format pengaturan yang telah diterapkan pada teks. Increase font size untuk menambah atau memperbesar ukuran huruf. Decrease font size untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Adalah bagian ribbon yang berisi kumpulan fungsi icon untuk mengatur penyesuaian paragraf di lembar kerja Word. Yang pertama ada bullet untuk menambahkan daftar penandaan atau format listing dengan berbagai bentuk pilihan tanda. Yang kedua ada numbering untuk menambahkan urutan penomoran secara otomatis. Yang ketiga ada multi-level list untuk membuat daftar multi-level dengan beberapa pilihan gaya penomoran. Yang keempat ada align left untuk mengatur perataan teks menjadi rata kiri. Yang kelima ada center alignment untuk mengatur perataan teks menjadi rata tengah. Yang keenam ada align right untuk mengatur perataan teks menjadi rata kanan. Yang ketujuh ada justify untuk membuat perataan kanan kiri pada teks. Yang kedelapan ada shading untuk membuat dan mengubah warna latar belakang pada teks. Yang kesembilan ada border untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih seperti top border, left border, right border, all border, dan lain-lainnya. Yang ke-10 ada decrease indent untuk mengatur pergeseran paragraf ke bagian kiri. Yang ke-11 ada increase indent untuk mengatur pergeseran paragraf ke bagian kanan. Yang ke-12 ada line and paragraph spacing untuk melakukan pengaturan jarak spasi antara baris dalam sebuah paragraf. Yang ke-13 ada sort untuk mengatur penyortiran teks atau numerik pada dokumen seperti mengurutkan tabel, tanggal, paragraf, dan lain-lainnya. Yang ke-14 ada show atau hide, tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan karakter tersembunyi seperti spasi. Dokumen formatting ribbon group yang berisi sekumpulan ikon perintah untuk mengatur gaya maupun performatan dokumen. Themes untuk mengatur beragam jenis tema pada halaman. Style set untuk mengubah secara cepat tampilan dokumen dengan beberapa pengaturan gaya baru. Colors untuk mengatur atau membuat tema halaman dengan beragam warna baru. Font untuk mengatur dan mengubah jenis atau tipe teks berdasarkan format font yang dipilih. Paragraph spacing
untuk mengubah jarak antara spasi tiap baris dalam dokumen. Effects untuk mengatur tampilan objek pada dokumen dengan memberikan efek bayangan maupun visual efek lainnya. Set as default untuk menerapkan semua pengaturan yang sudah diatur sebelumnya berupa tema, warna, jenis teks, paragraf, serta efek menjadi tampilan landasan atau default. Pack background Ribbon Group yang digunakan untuk mengatur penambahan tanda air atau watermark serta menyesuaikan warna latar belakang atau batas halaman. Watermark fungsi icon ini untuk menambahkan tanda air pada halaman lembar kerja. Pack color, pack burst fungsi icon ini untuk memberikan batas atau bingkai pada halaman lembar kerja. Untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Shapes untuk menyisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bidang datar, gambar panah hingga beragam flowchart. Save as menu Save as digunakan untuk menyimpan dokumen baru yang belum tersimpan maupun menyimpan ulang dokumen yang sudah dikerjakan. Print menu Print digunakan untuk mencetak dokumen yang telah selesai dibuat. Share menu Share digunakan untuk berbagi dokumen dengan pengguna lain. Anda dapat berbagi melalui email, mempresentasikan secara online, maupun mengepostnya ke blog. Export menu Export digunakan untuk mengekspor dokumen ke jenis file lainnya, umumnya ke bentuk PDF atau XPS. Close menu Close digunakan untuk menutup lembar kerja Microsoft Word. Account menu Account digunakan untuk membuka informasi mengenai akun pengguna dan produk Microsoft Word yang digunakan. Feedback menu Feedback digunakan untuk memberikan umpan balik kepada program atau Microsoft Support. Ini dapat berfungsi untuk mengumpan balik mengenai komentar atau saran tentang Microsoft Office dari apa yang berfungsi dengan baik, masalah produk, maupun ide-ide fungsionalitas baru dari software tersebut. Option perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk melihat pilihan atau opsi pengaturan Microsoft Word. Ini merupakan jendela Word option yang berisi berbagai fitur perintah untuk setting Microsoft Word. Yang terakhir ada penutup. Itulah penjelasan lengkap mengenai fungsi ikon. Word merupakan software pengolah kata yang sangat familiar sekali digunakan untuk menulis dokumen. Software ini memiliki dukungan fitur menu yang cukup beragam. Beberapa fitur menu dari Microsoft Word meliputi File, Home, Insert, Draw, Design, Layout, Reference, My Lines, Review, View, dan Help. Ikon menu maupun fitur yang ada di Microsoft Word umumnya terus mengalami pembaruan seiring waktu. Namun dari segi fungsi biasanya hanya menyesuaikan saja untuk kemudahan penggunaan. Setiap menu yang ada di Microsoft Word memiliki submenu atau disebut dengan ribbon group. Ini berisi beberapa ikon perintah untuk dengan menggunakan fungsi ikon tertentu. berupa komunikasi Kali visual ini dengan bentuk simbol. akan dijelaskan 3D fungsi models ikon dari untuk menu menyisipkan file objek di 3D Microsoft dari Word. perangkat komputer Menu file maupun berisi stok online. beragam opsi Smart untuk Art mengelola untuk membuat file atau berbagai dokumen bentuk yang ada di Microsoft tabel Word, struktural ke Office, dalam dokumen. serta Chart untuk opsi membuat akun dan berbagai macam pengaturan grafik aplikasi. dengan Pada berbagai umumnya, bentuk menu data. file termasuk Screenshot menu pertama pada untuk bilah mengambil menu tangkapan layar Microsoft Word, jendela dengan dokumen. perintah yang Add-ins berkaitan untuk untuk menangani program yang file, dilampirkan ke menyimpan, Microsoft Word membuka, untuk membuat memberikan dokumen baru, fungsionalitas mencetak, dan tambahan. lain-lain. Online videos File merupakan menu bar untuk pertama menemukan yang atau dapat menyisipkan Anda video gunakan dari untuk berbagai beberapa sumber perintah online. dasar, Links, seperti opsi ribbon untuk group membuat, yang berisi sekumpulan menyimpan, ikon untuk mencetak, menghubungkan dan ketautan opsi pengaturan URL dokumen atau link. lainnya. Link, Berikut ini ikon merupakan yang perintah digunakan dari untuk ikon menu memasukkan yang link ada atau di menu URL file. dari situs Link. web tertentu ke Perintah lembar ini kerja merupakan Word. ikon yang Bookmark, dapat ikon yang digunakan digunakan untuk untuk membuat menandai lembar tempat kerja atau baru situs yang akan ketika Anda ditemukan memulai lagi untuk dengan membuat mudah. dokumen kosong. Cross-reference Open. ini digunakan Perintah untuk menu menghubungkan open sebuah teks digunakan untuk ke suatu membuka objek file baik gambar, dokumen yang tabel, sebelumnya sudah dan tersimpan lainnya di yang perangkat. berada di dalam dokumen yang sama. Info. Comment, Perintah ini ribbon digunakan group untuk yang menampilkan digunakan untuk informasi menyisipkan mengenai dokumen atau yang dikerjakan menambahkan atau catatan dibuka. pada kolom komentar di Save. bagian dokumen yang Perintah diinginkan. menu save digunakan Header untuk dan menyimpan footer, dokumen ribbon Word group yang yang mengatur telah teks ke bagian tersimpan header, sebelumnya. footer, dan memberikan penomoran halaman. Header mengatur teks yang ditempatkan di bagian atas halaman. Footer mengatur teks untuk ditempatkan di bagian bawah atau foot halaman. Page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman.
teks. Ribbon Group yang sekumpulan fungsi icon untuk membuat teks dengan berbagai gaya maupun efek. Text box untuk membuat kotak kosong ke dokumen yang memungkinkan Anda untuk mengetikkan teks di kotak tersebut. Quick Parts, fitur yang memungkinkan Anda untuk menyisipkan atau menggunakan teks yang sering digunakan ke dokumen. Word Art, fitur yang untuk menambahkan berbagai efek menarik ke sebuah teks. Signature Line, icon yang berfungsi untuk menambahkan kolom atau tempat tanda tangan di lembar kerja. Date and Time, untuk menambahkan waktu dan tanggal ke lembar kerja Word. Objek, fitur yang digunakan untuk menambahkan objek tertentu ke dalam lembar kerja Word. Symbols, Ribbon Group yang digunakan untuk menyisipkan beragam simbol ke lembar kerja Word. Equation, untuk menambahkan berbagai simbol maupun rumus matematika ke dalam lembar kerja. Simbol, untuk menambahkan berbagai pilihan simbol meliputi matematika, mata uang, maupun simbol hak cipta. Fungsi menu Mailings pada Microsoft Word. Envelopes, perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos meliputi info pengirim, penerima surat, dan ukuran surat. Labels, perintah untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi dari surat yang dibuat. Start Mail Merge, perintah atau bagian yang berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Select Recipients, perintah yang berfungsi untuk membuat daftar penerima. Edit Recipients List, perintah untuk mengedit daftar penerima surat. Read dan Insert Field, Ribbon Group atau submenu pada menu Mailings yang berfungsi untuk menulis, menyuting, dan melakukan pemeriksaan pos surat sebelum dikirim. Highlight Merge Fields, perintah yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa kesalahan penulisan. Address Block, perintah yang berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada mail merge. Greeting Lines, perintah untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat seperti selamat pagi yang terhormat. Insert Merge Field, perintah yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan, nama belakang, nomor telepon, kode pos, dan lain-lainnya. Rules, perintah untuk memberikan keputusan tindak lanjut dari surat yang dibuat. Match Field, perintah yang berfungsi untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak terjadi pengiriman surat ganda. Update Labels, perintah yang berfungsi untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali diubah. Preview Result, perintah yang berfungsi untuk meninjau isi surat meliputi daftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lain. Find Recipients, perintah yang berfungsi untuk mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kota pencarian. Check Error, perintah yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis. Finish, Ribbon Group atau submenu pada menu Mailings yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen yang telah dibuat. Finish dan Merge, perintah yang berfungsi untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Contents, Ribbon Group yang berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Table of Contents, icon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Add Text, icon perintah untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Footnote merupakan perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen.
Insert footnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin bagian bawah suatu dokumen. Insert endnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menambahkan kutipan, sumber, serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Next footnote. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Show note. Perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Research. Perintah yang berfungsi untuk mencari definisi, gambar, serta informasi dari teks yang telah dipilih dari sumber internet atau secara online. Search adalah perintah yang satu ini berada pada menu reference, dan ribbon research merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi dari teks dokumen melalui sumber online. Citation and dokumen melalui informasi dari teks dokumen melalui sumber online. Citation and bibliography, perintah pada menu reference yang berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan bibliografi dari dokumen yang dikerjakan. Insert citation, ikon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan pada bagian teks yang dipilih. Manage sources, ikon perintah yang berfungsi untuk mengelola bagian sumber kutipan pada dokumen yang dikerjakan. Style, ikon perintah yang berfungsi untuk memilih gaya daftar pustaka yang diinginkan. Bibliografi, ikon perintah yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dokumen yang dikerjakan. Caption, perintah yang berfungsi untuk membuat performatan judul dan subjudul. Insert caption, perintah yang berfungsi untuk menambahkan keterangan pada gambar pada dokumen. Insert table of figure, perintah untuk menambahkan tabel daftar bab sesuai format penulisan. Update table, perintah yang berfungsi untuk memperbarui daftar isi maupun kutipan yang telah dibuat. Cross reference, perintah yang berfungsi untuk memindahkan referensi ke bagian halaman lain yang dikehendaki. Index, perintah yang berfungsi untuk mencantumkan istilah atau indeks dalam dokumen berupa daftar kata penting, umumnya tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran, atau biasanya terletak pada halaman akhir buku. Mark entry, perintah untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen. Insert index, perintah untuk menyisipkan indeks atau daftar kata ke dalam dokumen. Update index, perintah untuk melakukan pembaruan pada daftar kutipan yang sudah ada. Table of authorities, berfungsi untuk membuat suatu tabel otoritas. Mark citation, perintah untuk menandai kutipan yang telah diseleksi ke dalam table of authorities. Insert table of authorities, perintah untuk menyisipkan table of authorities atau daftar kutipan. Update table, perintah untuk melakukan pembaruan daftar kutipan yang telah ada. Menu review pada Microsoft Word. Yang pertama ada proofing. Ribbon group pada menu review yang berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan, tata bahasa, dan menggunakan kamus pada bahasa yang digunakan dokumen. Spelling and grammar, ikon perintah yang digunakan untuk melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa yang salah. Thesaurus, ikon perintah yang digunakan untuk mencari persamaan kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi. Biasanya dengan memilih kata yang sering digunakan sehingga kalimat yang mudah dipahami. Ketiga, ada word count, ikon perintah yang digunakan untuk menghitung atau melihat jumlah halaman, kata, dan karakter berspasi atau tidak, serta jumlah paragraf dan barisnya. Kemudian ada space. Ribbon group yang satu ini yaitu submenu speech, berfungsi untuk mengucapkan kata atau teks yang diseleksi. Ada raw read alone, ikon perintah yang berfungsi untuk mengucapkan teks atau kalimat yang dipilih berupa suara dari sistem Microsoft. Ini hampir sama dengan fitur terjemah milik Google. Pengguna dapat mengatur kecepatan membaca pengucapan teks dan atau kalimat. Selanjutnya, ada accessibility. Submenu ini berfungsi untuk mengatur akses suatu dokumen apakah mudah untuk dibaca dan diedit oleh seluruh pengguna.
Aksesibilitas biasanya digunakan untuk terlebih dahulu untuk pemeriksaan sebelum mengirim pesan email atau berbagi dokumen. Kemudian ada check accessibility. Ikon perintah yang digunakan untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen. Language. Submenu ini berfungsi untuk melakukan pengaturan dan penerjemahan bahasa dalam dokumen. Selanjutnya ada translate. Ikon perintah ini yang berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan teks dokumen ke dalam bahasa yang diinginkan dengan bantuan koneksi internet. Language. Ikon perintah yang berfungsi untuk mengatur dan memilih bahasa yang digunakan dalam dokumen. Comment. Submenu ini berfungsi untuk memberikan komentar atau keterangan pada suatu kata asing. Selanjutnya ada new comment. Ikon perintah yang berfungsi untuk membuat atau menambahkan komentar baru pada teks atau kalimat yang dipilih. Delete. Ikon perintah yang berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Previous. Ikon perintah yang berfungsi untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Next. Ikon perintah yang digunakan untuk berpindah ke komentar selanjutnya. Show comment. Ikon perintah yang digunakan untuk menampilkan maupun menyembunyikan bagian komentar yang sudah dibuat. Tracking. Submenu yang berfungsi untuk melakukan pelacakan pada perubahan yang terjadi pada dokumen. Track change. Ikon perintah yang dibuat untuk berfungsi untuk melacak perubahan pada kata atau kalimat-kalimat dokumen. Simple markup. Ikon perintah yang berfungsi untuk menampilkan versi konten yang diedit dalam garis vertikal di margin miring. Show markup. Ikon perintah yang digunakan untuk memiliki jenis perubahan yang ingin ditampilkan seperti komentar, penyisipan dan penghapusan maupun pengformatan dengan menandainya dengan tanda centang untuk menunjukkan item tersebut dipilih. Review paint. Ikon perintah yang digunakan untuk memastikan semua perubahan terlacak telah dihapus dari dokumen. Selanjutnya ada change. Submenu yang berfungsi untuk menyetujui maupun menolak perubahan markup yang digunakan dalam dokumen. Anda dapat terus menerima atau menolak setiap perubahan yang ada sampai Anda selesai melakukan peninjauan semua dokumen. Accept. Ikon perintah yang berfungsi untuk menyetujui penggunaan markup komentar secara pelacak perubahan dokumen. Reject. Ikon perintah yang digunakan untuk menolak atau semua markup yang telah dibuat. Ini akan menghapus semua komentar termasuk penjelasan serta pelacakan yang diedit. Previous. Ikon perintah yang digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Next. Ikon perintah yang digunakan untuk kembali ke tab komentar sebelumnya. Compare. Compare digunakan untuk perintah yang digunakan untuk membandingkan dua dokumen yang berbeda. Combine. Ikon perintah yang digunakan untuk menggabungkan revisi dari banyak pengguna ke dalam satu dokumen. Protect. Submenu ini berfungsi untuk mengatur suatu dokumen agar bisa atau tidak diedit serta diformat oleh pengguna lain. Block authors. Ikon perintah pada menu review di bagian submenu project digunakan untuk memblok penulis lain agar tidak dapat mengedit maupun memformat dokumen. Meetings editing. Ikon perintah pada menu review di bagian menu submenu project digunakan untuk membatasi siapapun yang dapat mengedit maupun memformat dokumen. INK. Submenu ini berfungsi untuk menyembunyikan teks agar tidak muncul saat dicetak atau di print. Hide ink. Ikon perintah yang digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan komentar berupa tulisan, tangan, dan tinta apapun pada dokumen. Delete all in document. Ikon perintah yang digunakan untuk menghapus semua tulisan atau objek bertinta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang menu view. View merupakan menu yang memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan dokumen Microsoft Word. Ini berisi beberapa perintah yang berguna untuk mengedit dan memodifikasi tampilan dokumen teks yang telah dikerjakan. Setelah kita klik menu view, ada beberapa tampilan yang muncul seperti print layout, full screen reading, web layout, outline, draft, zoom, one page, two page, page wide, new window, urgent all, dan split. Anda dapat menggunakan keyboard untuk mengaktifkan opsi print layouts, tekan Ctrl, Alt, D. Bagaimana cara mencetak tata letak di Word di MAC? Selangkah dengan selangkah, komputer MAC adalah yang paling banyak digunakan karena teknologinya cukup maju dan menyediakan alat yang sangat baik.
ini juga memiliki tata letak cetak di Word sehingga Anda dapat melihat hasil dokumen Anda seperti margin, spasi, posisi, dan lain-lain. Tampilan baca layar penuh dioptimalkan untuk membaca dokumen di layar komputer. Dalam tampilan baca layar penuh, Anda juga memiliki opsi untuk melihat dokumen seperti yang akan muncul pada halaman yang dicetak. Ubah pengaturan keamanan makro. Anda harus mengatur tingkat keamanan untuk mengaktifkan sementara semua makro. 1. Pada tab pengembang, dalam grup kode, klik keamanan makro. Di bawah pengaturan makro, klik aktifkan semua makro. Tidak disarankan kode yang berpotensi berbahaya dapat dijalankan lalu klik OK. Peringatan, untuk membantu mencegah kode yang berpotensi berbahaya berjalan, kami menyarankan Anda kembali ke salah satu pengaturan yang menonaktifkan semua makro setelah Anda selesai bekerja dengan makro. Mengedit makro. Pada tab pengembang, dalam grup kode klik makro. 2. Dalam kotak nama makro, klik makro yang ingin Anda edit. 3. Sunting, editor Visual Basic muncul. Tips, untuk mendapatkan bantuan saat Anda bekerja di editor Visual Basic, pada menu bantuan klik bantuan Microsoft Visual Basic atau tekan F1. Pada saat kita membuka Microsoft, biasanya developer tidak tertampak di layar monitor. Cara mengaktifkan developer adalah membuka file, lalu cari klik options, customize ribbon, dan klik developer, lalu klik OK. Developer akan muncul di sebelah tulisan view. Kegunaan Visual Basic adalah untuk membuat program berbasis Windows mulai yang sederhana sampai pemrograman yang lebih kompleks. Makro adalah serangkaian perintah dan instruksi yang dikelompokkan bersama sebagai satu perintah untuk menyelesaikan tugas secara otomatis. Template di Microsoft Word merupakan titik permulaan untuk sebuah dokumen. Template dapat menghemat waktu dalam pembuatan dokumen. Dengan template, Anda dapat membuat dokumen dengan gaya dan format yang sama, tanpa harus membuat ulang gaya dan format tersebut. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang layout dan desain table. Untuk melihat menu layout dan desain ini, Anda perlu membuat table dahulu. Jadi fungsi desain itu adalah sebagai alat bantu dalam proses menciptakan suatu objek baru, dan layout ini fungsinya adalah untuk mendukung penataan elemen gambar dan teks dalam desain sehingga membuat tampilan menjadi komunikatif dan pesan bisa disampaikan secara efektif. Pilihan desain tab pada table tools memiliki beberapa pilihan seperti table format dan border. Desain tab, perkenalkan, nama saya Febrian Tri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain table. Pilihan desain tab pada table tools memiliki beberapa pilihan seperti table format dan border. Table format yaitu pilihan table format memungkinkan pengguna memilih jenis tabel yang ingin digunakan sesuai kebutuhan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah klik pilih table tool, pilih desain tab, pada pilihan table format group, pilih jenis tabel yang ingin digunakan sesuai kebutuhan. Sedangkan borders, jika ingin menambah atau menghapus garis pada tabel, penggunaan dapat menggunakan opsi line wake dan klik border group bila ingin mengganti warna garis. Penggunaan dapat memilih opsi line color dan mencari pilihan border group. Lalu pilih warna sesuai dengan kebutuhan. Untuk menghapus garis di dalam tabel, langkah-langkahnya adalah klik dan cari opsi table tool, kemudian cari opsi desain tab, lalu dari border group pilih border hapus pembatas dengan menggunakan no border apabila ingin menghapus garis tertentu yang ada di tabel. Langkah-langkahnya adalah penggunaan dapat memilih sel yang ingin dihapus, kemudian pada pilihan table tools klik desain tab dari pilihan border group.
klik borders, kemudian pilih opsi penambahan border sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang header row. Buat form header row yaitu buat format bagian atas, total row buat barisan bagian bawah, banner row buat format baris yang ganjil dan genap. Sedangkan first column buat format kolom pertama. Kalau last column buat format kolom kedua, banded columns buat kolom berpita, sedangkan shading buat ngasih warna, bounders buat garis batas, pen color ganti warna garis, draw table buat menambah baris, eraser buat menghapus table. Layout table memiliki beberapa pilihan seperti slats, rows, and columns, delete, insert, mark, alignment, dan tipografi. Slats. Pilihan slats digunakan sebagai alat yang dapat mempermudah pengguna untuk membuat sel, kolom, baris, atau membuat tabel secara utuh. Opsi View Grid List akan menampilkan garis putus-putus yang ada antara sel dan tabel. Rows and Columns. Pilihan Rows and Columns digunakan sebagai opsi untuk menghapus atau memasukkan kolom dan baris pada tabel sesuai dengan kebutuhan. Delete. Pilihan delete digunakan sebagai alat untuk menghapus baris ataupun kolom yang dipilih pada sel. Pilihan delete juga dapat menghapus tabel yang ada secara instan. Insert. Pilihan insert memiliki beberapa kegunaan yang terdiri dari insert above, insert below, insert left, dan insert right. Insert above merupakan pilihan untuk memasukkan baris di atas kolom tabel yang telah dibuat. Insert below merupakan kebalikan dari insert above yang dapat mempermudah pengguna untuk menyisipkan baris di bawah tabel yang telah dibuat. Insert left digunakan untuk menyisipkan kolom baru pada bagian tabel yang telah dibuat sebelumnya. Insert right digunakan untuk menyisipkan kolom baru pada bagian kanan tabel yang telah dibuat sebelumnya. Mark. Mark digunakan untuk mempermudah pengguna dalam memisahkan sel yang ada pada tabel. Terdapat beberapa opsi kegunaan pada pilihan mark termasuk mark cell, split cell, dan diagonal. Pilihan mark cell digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih sel yang telah dipilih sebelumnya. Split cell digunakan untuk memisahkan dua atau lebih sel yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan pilihan diagonal memungkinkan penggunanya untuk membagi tabel yang ada secara diagonal pada posisi di bawah, atas, kiri, dan kanan. Alignment. Pilihan alignment digunakan untuk mengontrol dan merapikan tabel beserta teks yang ada di dalamnya. Selain itu, pilihan alignment juga digunakan untuk mengontrol margin sel yang ada. Tipografi. Pilihan tipografi digunakan untuk mengontrol tipe fonts dan pengguna drop caps. Gambar yang ditaruh atau dimasukkan ke dalam dokumen di Microsoft Word bisa diedit atau disunting, dirubah sesuai dengan yang Anda butuhkan. Anda juga dapat mengubahnya dengan memakai fitur-fitur yang sudah disediakan di Microsoft Word. Merubah, mengatur gambar dalam Microsoft Word biasa dinamakan formatting picture. Formatting picture merubah tampilan menjadi berbeda dari sebelumnya juga merubah bentuk dan ukuran gambar. Menaruh atau memasukkan gambar dalam Microsoft Word sangat mudah dilakukan. Gambar yang sudah dimasukkan ke dalam dokumen dapat diatur letaknya, juga bisa diubah bentuk dan ukurannya.
Memotong gambar. Cropping yaitu pilihan guna memotong gambar. Memakai pilihan ini, Anda dapat memotong salah satu bagian gambar. Supaya lebih jelas, perhatikan di bawah ini. Pilihlah gambar yang mau Anda potong, lalu klik, kemudian di atas muncul tab Picture Tools. Pada tab Picture Tools, format dipilih crop. Kliklah, kemudian diisi-isi atas, bawah, dan samping. Gambar akan muncul cropping handles atau garis hitam yang berada di sudut dan samping gambar. Untuk memotong gambar, tariklah handle manapun sesuai dengan gambar yang mau Anda potong. Format gambar pada Microsoft Word. Kalau sudah Anda tentukan pemotongannya gambar tersebut, pencet Enter pada keyboard untuk mengonfirmasi memotong gambar. Gambar pun sudah terpotong. Memotong gambar menjadi sebuah bentuk. Pilihlah gambar yang mau Anda potong jadi bentuk, lalu klik, kemudian atas muncul tab Picture Tools, lalu klik tanda panah yang Anda di bawah, pilih crop, pilihan crop, kemudian bawa kursor ke crop to shape, lalu akan muncul banyak pilihan bentuk pilihan yang Anda mau atau butuhkan. Gambar akan terpotong sesuai dengan bentuk yang Anda pilih. Sebagai contoh yang saya merubahnya yang Anda mau atau butuhkan. Gambar akan terpotong sesuai dengan bentuk yang Anda pilih. Sebagai contoh yang saya merubahnya menjadi bentuk heksagon. Teman-teman, kalian udah pada ngerti belum fungsi Word tuh apa aja dan bagaimana cara pekerjaannya? Nah, teman-teman kami dari 1TP1 sudah menjelaskan apa saja fungsi yang ada di Word tersebut. Nah, jangan lupa di subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Sekian dari kami. Dadah, see you.